berikan jalan. Taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan kepada kalian sesuatu yang putih. Bayda itu putih. Nah, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Makanya fattabi'uni. Ikutin aku. Jadi persyaratan kita untuk mencintai Allah adalah mengikuti apa? Rasulullah. Yuhibbukumullahu, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan memberikan maghfirah kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, jadi syarat kita untuk menjadi seorang hamba yang diridhai Allah adalah mengikuti sunnah. Gampang begitu sunnah. Ya kan? Gampang. Jadi setiap agama ini yang diajarkan Rasulullah itu gampang semua. Ya, kadang-kadang manusialah yang membuat ini menjadi susah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkataan ini kapan dikatakan Rasul? Kapan disabdakan Rasul? Coba Abu Hamzah. Kapan perkataan ini dikatakan Rasul? Kapan? Kapan beliau katakan? Setiap khutbah Jumat. Setiap khutbah Jumat beliau katakan fa inna asdaqal hadis. Sebaik-baik perkataan kitabullah adalah firman-Nya Allah. Wa khairul hadis, sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya Muhammad, sunnah. Wa syarrul umur, kata Nabi, sebaik-baik perkara adalah muhdatsatuha, yang mereka tuh membuat perkara yang baru. Ya, itu kata Nabi, bukan kata kita. Jadi Nabi berkata seperti ini setiap Jumat. Khutbatul hajjah, ya kan. Naik Rasulullah langsung innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, setelah baru fa inna asdaqal hadisi. Itu kenapa? Saking kan Rasulullah mentanbih umatnya agar tidak menyimpang. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi nikmat kita berada di atas Islam. Apa tadi Islam? Al-istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu secara definisi Islam, ya. Islam, ya, berserah diri dengan tauhid. Kita serahkan diri kita ini dengan tauhid, ikhwani fiddin. Dengan tauhid kita. Jangan kita menyembah pada yang lain. Kemudian apa? Kemudian wal inqiyad, tunduk. Inqiyad itu tunduk kita dengan Allah, apa? Wal inqiyad dengan ketaatan. Jadi ketaatan kita itu harus disertai dengan apa? Dengan ketundukan. Jadi kita ikut jalan Allah. Jangan kita ikut jalan kita. Jangan kita ikut jalan kita sendiri, sehingga kita terlempar dari jalan-jalannya sabilul mu'minin. Wa may yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, orang-orang yang menyimpang dari jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka leluasa dengan perbuatannya. Wa nuslihi jahannam. Nanti tenang, kata Allah, kami akan beri jahannam kepadanya. Siapa yang berkata? Allah. Allah yang berkata ketika seseorang menyimpang dari jalannya kaum muslimin, maka dia sesat dengan leluasa. Dia terserah mau buat apa. Mau buat tarawih 7 menit, 23 rakaat, fadol, silahkan. Pakai helm terus kalian. Pakai helm, pakai jaket, salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 menit selesai. Ada enggak kayak gitu? Ada. Nah, itu menyimpang seperti itu. Maka ya udah terserah mereka. Tapi nanti ya kan, kata Ustadz Khalid Basalamah, ini kita ini seperti supermarket, ya Mas Arif. Kita nih supermarket, kita bebas milih ini, pilih ini, pilih ini. Tapi nanti bayar di kasir. Ya kan? Bayar. Begitu juga agama. Kita bebas memilih amalan ini, amalan ini, amalan ini, bebas apapun. Namun ingat, nanti akan ditanya kita tentang amalan kita ini. Maka dari itu kita kembali kepada hadis Nabi tadi, ya. Alaikum bisunnati, kata sabda Nabi di hadis yang lain melalui sahabat yang mulia Irbad ibn Sariyah. Alaikum apa? Bisunnati. Tetaplah kalian dengan sunnahku, kata Nabi. Was sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafaur rasyidin, Utsman, ya Ali, Abu Bakar, Umar, ya Hasan, menurut para ulama Hasan dan Husain, ya Hasan, ya Khalifah Hasan. Itu termasuk juga. Alaikum bisunnati. Kemudian
ya, alaiha bin nawajis. Gigit dengan geraham. Kenapa gigit dengan geraham? Pegang sunnah ini. Ya, tamasuk bis sunnah. Berpegang dengan agama. Karena apa? Mudah kita melenceng. Kita pulang ke rumah jumpa lagi sahabat yang apa, melenceng. Nonton TV melenceng. Lihat apa, melenceng. Dengar-dengar yang nggak beres, melenceng. Apalagi lewat foto-foto perempuan, melenceng lagi. Apalagi dengar subhat-subhat, ya kan? Subhat-subhat orang-orang yang nggak jelas, menyimpang lagi, menyeleweng lagi. Subhat itu sesuatu yang samar-samar, terlihat benar tapi sepertinya benar tapi tidak. Maka melenceng lagi, maka tamasuk kita berpegang kepada sunnah. Makanya lan tadillu, kalian tak akan tersesat. Ya, ma tamassaktum bihima, ketika kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu? Alkitab was sunnah. Kitab dan sunnah. Makanya cinta kita dengan sunnah, cintai sunnah ini, cintai agama ini. Sehingga kita nanti ketika berada di haud, kita dipersilahkan Nabi untuk meminumnya. Kita dipersilahkan Nabi untuk meminum dari telaga haudnya, sehingga kita tidak haus lagi selama-lamanya. Adapun ahli-ahli menyimpang, ya, ahlul awa, ya, wal bidah, mereka tidak diberi minum, bahkan mereka diusir. Hadisnya sahih. Ketika mereka diusir, apa? Karena mereka sepeninggalan Nabi tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi mengajarkan buka puasa itu ketika matahari terbenam. Mereka tunda sampai betul-betul gelap, baru mereka buka puasa. Ada nggak kayak gitu? Ada Syiah. Gitu. Jadi banyak, ya, hal-hal lain yang bisa membuat kita itu menyimpang. Nah, jadi ini sebagai tanbih bagi kita untuk, ya, selamat dari jalan ini. Artinya kita hidup ini berapa tahun, ya kan? Kalau kita itu, ya, menyimpang atau kita itu tidak mengerti, tidak memahami jalan ini, sungguh rugi kita. Maka rugilah orang yang dia tidak mengetahui jalan, sedangkan dia dalam keadaan berjalan, namun dia nggak tahu jalan ini kemana. Dan begitu banyak, betapa banyak, ya, para penyuruh-penyuruh di samping kiri kanan kita, ikhwani fiddin. Yang sini mengajak ke B, yang sini ngajak ke C, yang sini ngajak ke D, dan banyak mengajak mereka. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka kita ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Namun ketika kita belajar memahami Al-Quran dengan pemahamannya, pemahaman, ya, para ummah, apa, ya, ummatus salaf, ya, mereka yang paling memahami Al-Quran karena mereka hidup di masa Al-Quran, maka kita terbimbing. Maka niatkan ketika kita ngaji, sholat, kita doa, ya Allah, bimbinglah aku dengan Quran dan Sunnah, bimbinglah aku dengan Quran dan Sunnah, bimbing, ya, itu. Jadi sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Faddal, iqra. Hadisu